Begitu juga dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali ada berbeda pendapat. Sebagian aula mastumun nisa itu kan dari mana para ulama mengambil dasar bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ayatnya sama, Pak. Aula mastumun nisa. Yang keempat adalah lamsur rojulil mar'ata ajnabiyah. Jadi seseorang laki-laki memegang wanita yang bukan mahram, wanita lain maksudnya. Ataupun sebaliknya, laki-laki wanita yang bersentuhan dengan laki-laki bila hailin tanpa ada tanpa ada aling-aling tanpa ada pemisah ya. Tanpa ada batas lah. Nah, termasuk istri itu bukan mahram kita, Pak. Nah, jadi ya mensia sholat, nah salaman ke suais ya, ataupun salaman tapi kena alas. Kalau salaman harus wudu lagi kalau tanpa alas, karena istri itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali ada berbeda pendapat. Sebagian aula mastumun nisa itu kan dari mana para ulama mengambil dasar bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ayatnya sama, Pak. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi ketika kamu menyentuh wanita, lamas itu menyentuh wanita, dan kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dengan bertayamum. Nah, maknanya ketika kita menyentuh wanita dapat membatalkan wudu atau hadas kecil. Nah, dalam mazhab Syafi'i, lamasa, kata-kata lamas ini ya maknanya menyentuh, baik tersentuh, baik menyentuh. Sebagian mazhab mengatakan yang dimaksud aula mastumun nisa ini bukan menyentuh, Pak, tapi bersetubuh. Karena di dalam Al-Quran tidak mungkin langsung spesifik, langsung jima gitu kan, porno ini kan. Nah, jadi dengan bahasa kiasan. Dalilnya mana? Ada di juz 2 ayat, ada di juz 2 ayat sebelumnya itu, ketika kamu telah menikahi seorang wanita, nah, kemudian belum kamu, gimana ayatnya itu? Lupa saya. Belum kamu lamastumuhunna, belum kamu sentuh, maka kamu tidak wajib menyerahkan seluruh mahar. Jadi ketika kita nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur, misalnya 100 juta halan kontan. Kontannya itu kapan? Kontannya itu ketika kita sudah berkumpul menyetubui istri kita, itu wajib itu, Pak. Tapi kalau belum, itu enggak kontan, walaupun kata-katanya kontan. Jadi hanya setengah saja yang kita wajib memberikan kalau kita belum mensetubuinya. Nah, iya jelas. Nah, jadi kewajiban suami ketika belum bersetubuh dengan istri, maka dia hanya wajib menyerahkan separuh mahar. Separuhnya lagi ketika sudah berkumpul. Lafadznya sama, aula mastumun au qabla an tamassuhunna. Jadi sebelum kamu menyentuhnya, sama. Nah, maka di sebagian mazhab mengatakan aula mastumun nisa ini bukan menyentuh atau bersentuhan, melainkan jima. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dikuatkan, oh tidak, berbeda halnya orang menikah dengan hanya bersentuhan, ya. Karena dalam ayat lain juga disebutkan di juz 28, falamasuhu biaidikum. Nah, jadi lamas juga biaidikum, dengan tangan. Masa berkumpul dengan tangan kan tidak. Jadi yang dimaksud lamas di situ adalah menyentuh. Jadi ya itulah namanya ijtihad para ulama. Sekarang tinggal kita mau ikut yang mana. Akan tetapi kita untuk mengikuti jangan setengah-setengah. Jangan sholatnya kita ikut mazhab Syafi'i misalnya, wudunya ikut mazhab ini, nanti membatalkannya ikut mazhab Maliki. Oh iya,
Kenapa tidak boleh? Karena kita dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan lagi, memang kita akan terjerumus di dalam tatabu'ur rukhos. Apa itu tatabu'ur rukhos? Mencari kemudahan di dalam agama. Jadi yang mudah-mudah saja gitu. Dalam nikah saja Pak, dalam nikah, alhamdulillah di Indonesia itu di Indonesia kebanyakan, jadi bukan kebanyakan lagi, pendapat-pendapat yang diikuti itu mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i di Indonesia Pak. Padahal kalau kita lihat sejarah kan, sebagian mengatakan Islam ini dibawa oleh pedagang dari Gujarat ya. Gujarat itu kan Gujarat India kan ya. India itu kan mazhab Hanafi Pak. Nah, jadi dulunya ya mungkin mazhab Hanafi kemudian dibawa oleh orang-orang Yaman, para habaib yang dulu mengislamkan di tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim.